Jumpa lagi di Logika Satu Sisi. Kali ini kita akan berbicara tentang menggagas pembelajaran berkeadilan. Karena tanpa disadari, pembelajaran yang terjadi di dalam kelas cenderung mengarah pada ketidakadilan. Mengapa demikian? Kalau kita mencermati di dalam kelas, umumnya berdasarkan kemampuan peserta didik bisa kita bagi dalam 2 kelompok besar atau bisa juga dibagi dalam 3 kelompok besar, yaitu kelompok anak-anak dengan kemampuan atas, kemudian kelompok menengah atau kelompok bawah, atau kalau kita mau membagi 2 ada kelompok atas dan kelompok bawah. Pada umumnya, anak-anak yang berkemampuan baik atau berkemampuan tinggi mempunyai banyak keuntungan di sekolah. Mereka umumnya memiliki rasa percaya diri yang lebih baik, punya kemerdekaan dan keleluasaan untuk berhubungan baik dengan guru, mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari teman-temannya maupun juga dari para guru, sehingga meningkatkan kepercayaan dirinya. Mereka juga mendapatkan peluang untuk memperoleh layanan khusus, terutama ketika mereka mengikuti kegiatan lomba, sehingga punya kesempatan istimewa menerima pembelajaran pada level yang lebih tinggi. Sebaliknya, bagi yang berkemampuan rendah atau kemampuannya di bawah, cenderung memiliki rasa percaya diri yang rendah, sehingga mereka merasa tertekan dalam mengikuti pembelajaran. Mereka cenderung mendapat cap atau stigma yang kurang baik, baik dari para guru maupun teman-temannya. Keberadaannya pun seringkali kurang diperhitungkan, sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk menerima layanan pembelajaran yang lebih, bahkan sering diabaikan kehadirannya. Keberadaan mereka semakin tidak diperhitungkan apabila mereka berasal dari latar belakang sosial ekonomi yang sama sekali tidak menunjang. Nah, inilah sebuah keadaan yang terjadi di dalam ruang pembelajaran kita. Inilah yang kita bisa sebut sebagai sebuah ketidakadilan, sebuah diskriminasi. Situasi yang harus dihilangkan oleh para guru, sehingga melahirkan iklim pembelajaran yang berkeadilan dan memerdekakan. Situasi inilah yang harus dihapus melalui gerakan bersama di bawah kepemimpinan kepala sekolah. Padahal telah menjadi pemahaman umum bahwa kegiatan pembelajaran yang terjadi di dalam ruang-ruang kelas merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas, meningkatkan kemampuan dan potensi peserta didik. Melalui kegiatan tersebut diharapkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta didik tumbuh dan berkembang secara optimal sehingga mereka bisa hidup mandiri. Nah, oleh karena itu, guru perlu menyiapkan strategi pembelajaran berkeadilan yang melayani semua peserta didik sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Nah, beberapa hal berikut ini atau beberapa gagasan berikut ini mungkin bisa dipertimbangkan untuk digunakan menuju pembelajaran yang berkeadilan. Pertama, kita perlu mengidentifikasi kemampuan dan potensi peserta didik, terutama pada aspek literasi dasar, yaitu kemampuan membaca dan berhitung. Karena pada kedua kemampuan inilah sebenarnya sebuah fondasi dasar untuk mereka bisa belajar pada mata pelajaran lainnya. Pada tahap identifikasi ini kita juga perlu mengidentifikasi potensi-potensi atau bakat-bakat lain yang mereka miliki. Nah, ini penting agar seluruh proses dan program pengembangan
berbasis kepada anak. Nah, itu langkah pertama. Yang kedua, kita perlu menyelenggarakan yang disebut dengan program matrikulasi. Nah, ini terutama ketika terjadi di level awal ya, di kelas-kelas awal. Misalnya di kelas 7 atau di kelas 10. Nah, untuk menyamakan frekuensi dan meningkatkan kapasitas kemampuan peserta didik ini agar siap mengikuti proses pembelajaran entah di SMP ataupun di SMA. Nah, materi matrikulasi tentu adalah kemampuan dasar membaca dan menghitung. Nah, yang ketiga adalah program pembelajaran. Nah, program pembelajaran ini dilaksanakan dengan fokus utama adalah melayani peserta didik dengan kemampuan rendah. Fokusnya di sana. Karena kalau kemampuan rendah ini diperhatikan, maka anak-anak di kemampuan yang tinggi pasti akan terlayani. Sementara ketika kelas itu didominasi oleh anak-anak di kemampuan tinggi, biasanya anak-anak di kemampuan bawah cenderung tidak terlayani. Nah, apa yang bisa kita lakukan ini? Ada dua strategi yang mau saya sharingkan pada hari ini, yang bisa ditempuh oleh guru. Yang pertama itu adalah layanan langsung diberikan oleh guru. Yang kedua, tutorial teman sebaya. Nah, untuk strategi yang pertama, yaitu layanan langsung oleh guru, punya sebuah keterbatasan bahwa akan banyak waktu diberikan kepada anak-anak yang ini di lapisan atau di anak-anak dengan kemampuan bawah, yang menyebabkan anak-anak di level menengah atau atas itu cenderung menjadi tidak diperhatikan dan bahkan mereka merasa terlalu banyak membuang waktu. Tapi kelebihannya adalah bahwa anak-anak di level kemampuan bawah ini mereka akan lebih mudah merasa diperhatikan. Ya, itu yang bisa kita ambil strategi pertama. Saya lebih menganjurkan untuk menggunakan strategi kedua, yaitu tutorial teman sebaya. Strategi ini punya banyak kelebihan karena satu, kita bisa mengajarkan nilai kepedulian kepada sesama. Ada komunikasi di sana terjadi. Ada kolaborasi yang bisa terjadi di saat pembelajaran itu. Nah, teknis pelaksanaannya mungkin kurang lebih seperti ini. Guru membentuk kelompok terlebih dahulu ya. Kelompok, di mana kelompok itu terbagi atas, ada anak yang di kemampuan atas, menengah, atau bawah. Nah, setelah pembagian itu kemudian guru melakukan pembelajaran klasikal. Tetapi dengan fokus pada anak-anak di level atas. Pastikan bahwa mereka mengerti. Nah, setelah itu pembelajaran dilakukan di dalam kelompok, di mana anak yang dari kelas atas ini memberikan penjelasan kepada yang menengah dan bawah. Ya. Nah, kemudian setelah itu menengah mengajarkan yang bawah. Selanjutnya adalah bawah menjelaskan kepada yang menengah dan atas. Tujuannya untuk memastikan apakah yang bawah itu sudah mengerti dengan benar. Nah, maka pada saat itu, kalau kita mengacu pada prinsip belajar tuntas, di mana setiap anak pada dasarnya bisa mencapai ketuntasan, hanya yang membedakan adalah waktu dan kualitasnya. Nah, dengan sistem tadi akan terjadi kurang lebih 4 kali pembelajaran, dan itu akan sangat membantu. Dengan cara seperti ini, maka guru bisa mengkombinasikan bagaimana menciptakan sebuah iklim di mana kelompok-kelompok itu bisa bersinergi, bisa menumbuhkan kompetisi di mana juaranya adalah ditentukan dari kelompok yang mempunyai nilai rata-rata paling tinggi. Maka di sana mereka akan saling mendorong, saling memotivasi temannya supaya bisa mencapai hasil yang terbaik. Anda boleh tidak setuju dengan usulan ini, dengan konsep ini, karena ini hanya logika satu sisi. Namun kita semua tentu sepakat bahwa pendidikan adalah hak semua orang. Dan semua harus mendapatkan
porsi perhatian dan pelayanan yang sama dalam proses pembelajaran. Cara terbaik untuk memastikan itu adalah dengan memberikan perhatian dan pelayanan pembelajaran kepada peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Cogito ergo sum. Saya ada karena saya berpikir. Sampai jumpa.